Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay like channelnya Hati Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, Sam waras. Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam doakan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan semangat cuy. Kayo. Teman Kaisam yang yang lagi menghadapi kasus, semoga Allah mudahkan ya dalam kalian menghadapi kasus kalian. Semoga kalian segera bebas dari tahanan luar, amin. Oke, hari ini Kaisam akan bahas tentang penjualan ATM atau pembukaan rekening-rekening bank. Ini banyak kalian itu dimanfaatkan ya, kalian itu cuy ya. Di sini Kaisam tahu kalian itu lagi kelilit hutang, lagi susah uang, lagi menghadapi tekanan kolektor, tekanan rentenir dan lain-lainnya. Tapi Kaisam mohon nih, atas terlilitnya kalian hutang itu tidak bisa dijerat oleh polisi. Bahkan saat kalian didatangi debt kolektor pun kalian itu tidak bisa dibawa ke sidang polisi ya. Jadi menurut Kaisam, saat kalian mendapatkan tekanan-tekanan ini, sebenarnya determinate adalah jalan yang terbaik cuy. Beneran deh, ya kan? Jangan kalian itu lumayanan untuk dibukakan rekening HSBC, Mox Bank, Zabank, apapun itu rekening-rekening bank dengan menggunakan identitas kalian, ya kan? Terus diiming-imingi, nggak apa-apa, aman kok, aman, cuma disewa aja. Nanti ATM-nya dikembalikan, ya kan, nomornya dikembalikan, saya cuma minta 2 hari aja, ya kan. Ini cuy, 2 hari, kalian berpikir nggak dalam 2 hari itu berapa ratus Hongkong dolar yang bisa mereka alirkan di rekening kamu? Coba cuy, kita domestic helper, kita gaji 4.870, ya kan, dikali 10 bulan aja kita cuma punya uang 40 Hongkong dolar ya, 40.000 Hongkong dolar. Mungkin nggak dalam 2 hari rekening kalian gendut membengkak jadi 250 Hongkong dolar, 500 juta. Dari mana itu uang asalnya? Ada yang tanya sama Kaisam, sebenarnya duit itu dari mana? Bisa dari penipuan, bisa dari penjualan barang ilegal, bisa juga dari investasi-investasi bodong, ya kan, yang menipu nih, ya kan. Kalau misalkan pemilik uang itu sadar uangnya mengalir ditransfer ke rekening kalian dan mereka merasa tertipu, mereka merasa terbohongi, mereka merasa dimanfaatkan dan tibanya melapor ke polisi, siapa yang kena? Kamu sebagai penghimpun dana money laundry ini. Kaisam ini udah bosan sebenarnya bahas kasus money laundry seperti ini. Tapi di luar sana banyak yang masih nangis sama Kaisam. Kaisam, saya ditahan sama polisi. Kaisam, saya dijemput sama polisi. Kaisam, saya berhadapan dengan polisi. Gimana Kaisam dengan visa kerja saya? Selama majikan kamu nih yang baik hati masih mau nih menerima kamu bekerja di rumahnya, kalian aman cuy. Kalian masih bekerja, kalian masih mendapatkan gaji, walaupun kalian harus melalui on proses kalian sampai sidang. Tapi bayangkan kalau majikan kalian yang tidak baik, ibaratnya tidak mau tahu, nggak mau maafan, nggak mau dimaafin sama kamu, tibanya saat kalian tahu berurusan dengan polisi, apakah boleh majikan itu menginterminate Kaisam? Ya boleh. Hak majikan pemberi kerja, udah Cece, saya nggak mau nih berurusan sama kamu, kamu itu kok mau-mauan jadi sindikat money laundry. Akhirnya apa? Akhirnya diputus kontrak, cek, kamu keluar, tapi sidang kamu masih berjalan, di mana kamu tidak boleh meninggalkan Hong Kong sampai kasusmu benar-benar sidang. Sampai kapan Kaisam kasusnya ini selesai? Ya tergantung polisi menyelusuri aliran dananya kemana. Kalau kenyataannya kalian itu memang tidak terlibat, tapi kan kalian itu kan menjual ATM, ibaratnya kalian juga akan kena visa kerjanya cuy. Yang jadi pertanyaan, Kaisam, kalau saya udah nggak bisa nih di handle sama majikan, terus saya keluar, berarti saya jadi tahanan luar, kemana saya harus tinggal? Maka dari itu kalian harus mencari organisasi yang memiliki shelter. Kalian jujur, minta pendampingan, minta pengacara ya, minta untuk extend visanya. Karena apa? Karena pemutusan kontrak dari majikan, otomatis kamu visanya cuma berlaku 14 hari ke depan, sedangkan sidang kamu masih terus berjalan, otomatis kamu harus extend visa, ya kan. 1 bulan sekali kamu harus membayar imigrasi 230. Dari mana duitnya? Bayangkan tuh,
Kita diiming-imingi 3.000, sini deh kartumu saya beli 3.000, ya kan? Tapi kalau tibanya kamu ketangkap dan majikan udah nggak mau, kamu jadi tahanan luar, kamu extend visa, apakah nggak lebih dari 3.000 yang kamu terima pada hari ini, cuy? Sadar di situ. Jangan kamu seolah-olah korban, tapi kenyataannya kalian tuh sebenarnya tahu menjual ATM atau memberikan identitas kita ke yang lainnya itu salah. 10 tahun loh cuy, nggak main-main kamu. Jangan kamu itu berpikir, ah kayak Sam, saya tuh baru denger video kayak Sam, jadi saya nggak tahu. Nggak ada alasan seperti itu cuy, nggak ada. Maka dari itu nih, ingatkan teman-teman kita ya, kalian yang mendengar video kayak Sam, ingatkan teman-teman kita yang mungkin nawar-nawari nih, bahkan pekerja migran ini lumayanan mempartemkan, kamu cari dong orang yang mau menjual ATM-nya, nanti saya kasih duit kamu mencelakakan teman kamu jahat cuy, iya kan? Kamu nggak mau visa kamu bermasalah, tapi kamu menjerumuskan teman kamu ke dalam sindikat money laundry. Berapa uang yang kamu terima? Kaisam tanya, berapa uang yang kamu terima? $500. $500 kamu rela, kamu menghancurkan masa depan temanmu, ya kan, yang tidak tahu mungkin, atau yang mungkin lagi keselepak. Kamu iming-imingi untuk menjadi hancur di sini. Kamu jahat cuy, kamu jahat, bener jahat. Maka dari itu, buat pekerja migran yang ditawari oleh sindikat-sindikat untuk mencari part-time anak-anak yang mau menyewakan itu kartunya, kalian adalah orang yang jahat. Berapa uang yang kamu terima sampai kamu rela menghancurkan teman kamu? Saat teman kamu ditangkap sama polisi, kamu ngomong, jangan bawa-bawa saya ya, jangan bawa-bawa saya cuma membantu aja, saya nggak ada urusan untuk ini. Bahkan kamu ingin mencuci tangan kamu untuk tidak terlibat dalam ini. Sadar nggak otak kamu itu duit aja? Kenapa Kak Isa marah-marah? Karena ada kasusnya nih, mentok ini duitnya sindikat ini nggak bisa ngambil cuy, ada tertahan di ATM. Nah ini kita tunggu nih mbaknya untuk berani untuk mengungkap siapa nih di antara kalian yang menjual-jual ATM karena uangnya nyanggrok di mbak ini. Hahaha. 250 Hongkong dolar nyanggrok di ATM ini. ATM-nya itu sedang dibuatkan kartu baru, dan kartu yang digunakan oleh sindikat ini diblokir oleh oleh si pekerja migran ini. Wih seru cuy, seru yakin. Tapi pekerja migran ini sangat ketakutan karena uangnya ada 500 juta di tabungan. Ini mungkin sindikat-sindikat yang mendengar ya, awas hati-hati, karena mbaknya mau speak up, jujur membongkar siapa dalang di balik ini. Ayo teman-teman yang part-time ini deg-degan ya mau dilaporin sama mbaknya. Oke, jadi pekerja migran ini backgroundnya kelilit hutang banyak cuy, kelilit hutang banyak, bahkan paspornya itu digadai, sampai majikannya itu baik sekali meminjamkan 15.000 Hongkong dolar untuk mengambil paspornya cuy. Ini mbaknya aduh nggak bersyukur nih, majikannya udah baik ya. Akhirnya si majikan ini udah, Cece kamu ambil paspormu, udah kamu kerja lagi dengan saya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kadang kalian itu kalau majikan baik itu kalian yang yayai gitu. Akhirnya si pekerja migran ini sudah mengambil paspornya dengan dipinjamkan oleh majikan. Ya ini kan mendapatkan kesempatan kedua bekerja lagi. Tapi bukan di situ aja. Ternyata sebelum majikannya memberikan pinjaman, ini mbaknya sudah kalang kabut di mana ATM-nya ini dijual, bukan dibeli ya, diborrow, dipinjam senilai 3.000. Jadi mbaknya ini pertama dikasih 1.800, terus sisanya itu berbentuk cash. Nah mbaknya ini memberikan ATM HSBC-nya dengan nomor CSL, terus janjinya 2 hari mau dikembalikan. Ternyata ditunggu 2 hari enggak dikembalikan. Sebenarnya mbaknya sudah mendengar video Kaisam berulang kali, tapi keadaannya pada waktu itu memaksa saya Kaisam untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Akhirnya ya wis, Kaisam nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya kan. Padahal ujung-ujungnya kalian juga tetap aja lari ke Kayatisam untuk gimana Kayatisam ke depannya ya kan. Kaisam itu kadang tuh sedih di situ. Kalian udah denger video Kaisam tapi kalian langgar sendiri. Saat kalian kesusahan kalian datang lagi ke Kayatisam, kan lucu kalian ini. Terus setelah itu ya udah, kalau kayak gitu kamu datang ke HSBC-nya untuk blok ini ATM ya kan. Terus kamu datang ke CSL-nya untuk blok ATM ini, karena si pekerja migran ini memiliki waktu yang banyak di rumahnya cuy. Akhirnya dia ini diantar oleh majikannya ke HSBC untuk blok itu ATM. Ternyata karena si pekerja migrannya ini lagi-lagi tidak jujur sama majikannya, takut karena alasannya dia ini ATM-nya hilang. Akhirnya si majikan ini ngomong sama pihak bank, ternyata dibuatkan ATM baru
bukannya malah diblok gitu ya kan. Harusnya kalau misalkan pekerja migran ini jujur kalau ATM-nya ada di orang lain, ya mungkin akan diblokir aja gitu kan. Akhirnya si majikan ini memohon ATM baru sama banknya ini, HSBC ini. Terus, aduh Kak Hisam malah dibikinin ATM baru, katanya nanti 4 hari ini jadi. Terus kartu CCSL-nya saya nih mau saya blok, ternyata kartunya sudah diblok. Sindikatnya tahu kalau si nomor ini sudah diblok. Akhirnya komen lah tuh di WhatsApp mbaknya, kamu ganti nomor ya, ini ATM-nya, ya kan. Terus akhirnya karena dia ini takut sama sindikat, akhirnya nomor sindikatnya juga diblok lagi. Tibanya nih malam hari, ya kan, Kak Hisam dapat screenshot, Kak Hisam ada uang masuk 60.000 Hongkong dolar. Terus yang kedua 50.000 Hongkong dolar, 50.000 Hongkong dolar lagi, 50.000 Hongkong dolar lagi. Gila, 250 Hongkong dolar dalam waktu 1 malam. Iya kan? Karena nomor sindikatnya ini sudah diblok ya cuy ya. Jadi kan sindikatnya nggak bisa nyari si mbaknya nih kan. Jadi duit itu ada di ATM si mbaknya ini kan. Terus ATM-nya dia baru jadi nanti 4 hari ke depan. Sempat berpikir nih mbaknya, kayak Sam, apa saya ambil aja duitnya ya. Terus saya bayar 15.000 ke majikan. Terus saya pulang ke Indonesia, kira-kira saya dicari nggak di Indonesia? Gila, kamu mau bawa 250 Hongkong dolar ke Indonesia. Indonesia itu harus ada pajak coy, harus ada pajak ya. Kamu minimal itu bawa uang cash itu 100 juta masuk Indonesia. Kalau lebih dari 100 juta itu kamu harus kena bea cukai dan diselidiki kamu ini duitnya dari mana, ya kan. Nggak segampang itu kamu lintas negara bawa duit sebanyak itu. Kalian ini masih aja mikir gimana caranya dapat duit, udah tahu kalian ini lagi terjerumus money laundry, ya kan. Jadi apa yang harus dilakukan mbaknya Kak Hisam? Udah jujur sama majikan, majikannya tuh masih baik. Cece, apakah kamu meminjamkan rekening kamu ke teman kamu? Ya mau nggak mau, pekerja migran harus jujur. Setidaknya ada majikan yang nanti membantu pendampingan untuk lapor ke polisi. Kita minta sama polisi, polisi amankan nih, saya nih mau ngebuka nih siapa orangnya, dalangnya. Orang Indonesia ya. Ini sindikatnya orang-orang Indonesia ya kan, nggak tahu dia paper atau overstay, nggak apa-apa. Minta nih, ibaratnya saya mau ngebuka ini siapa orangnya, ya kan, asal saya di backup keamanannya. Wis, keren kan. Jadi nih salah satu pekerja migran yang akan membongkar sindikat money laundry dimanapun kamu berada, awas-awas ya, karena mbaknya sedang kita siapkan untuk membongkar kalian. Puas. Akhirnya kasihan deh lu, uangnya nggak bisa diambil ya kan. Coba aja m-bankingnya ya, kalau aja mbaknya ini nggak ngerubah itu nomor handphone sama ATM-nya, ya kan, mungkin duitnya sudah diambilin oleh sindikat mereka. Apa coba jadinya? Pastinya mbaknya ini mentok di rekeningnya karena sudah mewithdrawkan atau menarik uang tunai sebesar 250 Hongkong dolar. Pasti mbaknya itu dijemput polisi, pasti akan ditanyakan, ini uangnya siapa? ATM-mu kemana? Walaupun polisi sudah tahu kalau kita jual-jual ATM ya cuy ya kan. Walaupun kita sudah tahu resikonya visa gagal turun, tapi kita ngeyel aja terus aja. Nah ini duitnya cuy masih ada di banknya. Ini karena ATM-nya ini belum jadi, ya kan. Terus si sindikatnya ini kehilangan kontak m-bankingnya. Jadi 500 juta ini akan dibongkar nih sindikat nih, yang kalian yang mencari-cari ATM siap-siap aja ya, karena mbaknya nggak ada pilihan lain selain dia harus membongkar atau dia yang apa namanya bermasalah visanya, ya kan. Semoga aja nih mbaknya mengungkap supaya kalian pada takut nih yang jual-jual ATM atau mau jadi kaki tangan money laundry, bahwa akan ada sial kalian yang akan dibongkar sama pekerja migran ini. Kak Hisam support, insya Allah keamanannya semoga terjaga, ya kan. Ibaratnya minta garansi sama polisi, saya akan mengungkap siapa orangnya, ini duitnya masih ada, silahkan dilacak. Karena prosesnya ini masih belum lama cuy, masih 3 minggu kemarin dia jual ATM sudah dialirin dana 500 juta Hongkong 500 juta sebesar 250 Hongkong dolar. Wes, kita lihat perkembangannya, apakah sindikat orang Indonesia yang menerima ATM ini akan tertangkap oleh pekerja migran ini. Wes, kita lihat aja ya. Begitu majikannya pulang dari China besok katanya, kita akan datang ke kantor polisi sendiri sebelum adanya penjemputan di rumah majikan. Keren mbak,
keren. Akhirnya kejebak juga, uangnya magol. Aduh, kira-kira 500 juta kalian bisa beli apa cuy? Kok ada-adanya ya udah lagi genting-gentingnya gini mikir untuk mengkorupsi uang money laundry. Pusing deh. Ingat, yang bukan hak kita jangan pernah kita pakai. Apalagi kita nggak pernah tahu asal usul duit itu dari mana ya. Hati-hati buat kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kak Isam kasih tahu gimana ending kelanjutannya. Apakah dia itu ketangkep sama polisi? Nanti ya. Bye bye.